Oke sahabat subscriber, kali ini kita akan menjelasin apa penyebab motor Supra kalau tarik gas masuk gigi nyentak-nyentak ya teman-teman. Nah di sini saya sudah bongkar di bagian kopling. Nah kita akan coba bahas apa penyebab motor ini nyentak-nyentak saat dibawa jalan. Nah jadi di sini saya sudah buka di bagian rantang close dan di bagian sporket juga ya teman-teman. Nah, jadi masalah motor Supra nyentak-nyentak saat dibawa jalan, masalahnya ada di sini ya teman-teman. Nah di bagian rumah kupingan kampasnya sudah termakan ya teman-teman. Nah di sini kita lihat sudah ada baret ya. Nah di sini kenapa motor ini sering nyentak saat digas? Nah di sini penyebabnya. Jadi ini mengakibatkan tekanan dari kampas koplingnya menjadi tidak padat ya teman-teman. Jadi ada spelling saat masuk gigi, kita angkat gasnya seperti gas awalnya seperti kosong ya teman-teman. Nah jadi di sini boleh kita ganti ya. Untuk part yang seperti ini kita tidak usah akal-akalin. Nah ada juga yang seperti ini di gerinda di sini. Nah itu juga saya rasa tidak mapan ya teman-teman. Kalau untuk performa motornya mungkin akan berkurang kalau kita lakukan gerinda. Nah akan lebih baik jika kita ganti part yang baru sesuai dengan standar showroom ya teman-teman. Nah di sini saya coba pasang kampasnya. Kita akan lihat kepadatan dari rumah kopling ini seperti apa. Nah di sini kita lihat sudah ada spellingnya ya teman-teman. Jadi mungkin jarak main kampasnya agak sedikit jauh ya teman-teman. Jadi kalau kita saat kita mainkan kopling mungkin di sini akan terjadi sentakan ya teman-teman. Kalau seperti ini rumahnya, nah kita cukup ganti aja di bagian rumah kampasnya. Kalau untuk bagian sporket mungkin kita bisa cek di bagian rantangnya ya teman-teman, di bagian loncengnya. Nah di sini saya lihat juga sudah ada baret, namun baretnya tidak terlalu dalam ya teman-teman, mungkin masih bisa digunakan. Nah kita cukup cek kepadatan di batu sporketnya ya teman-teman. Kita boleh cek seperti ini. Nah lalu kita coba goyang seperti ini. Kalau dia masih padat mungkin ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau ini sudah terlalu koplak, nah agak jarak dari lonceng ini terlihat ya teman-teman. Di sini tidak terlalu renggang. Nah jadi batu sporketnya mungkin masih bisa kita gunakan. Atau kalau dia sudah renggang juga kita bisa timbun di sini ya teman-teman. Kita bisa lakukan timbun pakai las di sini. Ada 3 titik yang perlu kita timbun kalau batu sporketnya tidak padat lagi. Nah jadi di sini ini masih bisa kita gunakan, tidak usah kita timbun karena di sini masih padat ya teman-teman. Nah tidak, kalau kita timbun juga terlalu padat, tidak bagus juga untuk motor ini ya teman-teman. Jadi dia tidak boleh terlalu padat. Nah kita akan ganti di bagian rumah koplingnya. Cara menggantinya simple ya teman-teman. Kita buka di bagian paku penahannya, di sini ada 6 biji. Kita buka dari sini ya teman-teman. Kita perindah terlebih dulu. Nah kita boleh gunain paku seperti ini ya teman-teman untuk menyorong penahan pakunya ya teman-teman. Jadi kita ketuk saja dari sini. Nah jadi kita tinggal buka di bagian ringnya saja ya teman-teman. Kita tarik keluar gigi mainnya. Nah jadi kita lakukan penggantian di bagian rumah kampasnya sepertinya teman-teman. Ini kita ganti part yang baru. Nah karetnya juga kita ganti juga yang baru supaya tenaganya lebih maksimal ya teman-teman. Kita tidak usah gunakan yang lama.
Nah, jadi di sini kita sudah beli satu part ya teman-teman. Ini kita beli rantang nosnya yang baru. Nah, jadi perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Jarak rumah kupingan kampasnya terlihat berbeda ya teman-teman jaraknya. Nah, jadi inilah penyebabnya kenapa sering nyentak-nyentak saat di bawah jalan, apalagi saat tanjakan ya teman-teman. Saat tanjakan atau saat membawa beban berat di sini sangat terasa ya teman-teman. Kalau kita memakai rantang ini terus, mungkin lama-kelamaan motor ini tidak mau jalan ya teman-teman. Nah, untuk pemasangannya ini tidak boleh terbalik ya teman-teman. Nah, jadi posisinya yang legukan seperti ini dalam, dia mengarah ke bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita pasang karetnya. Nah, jadi sini sudah terpasang ya, karetnya sudah terpasang. Nah, jadi tidak ada spending lagi di sini ya teman-teman. Ini sudah padat. Nah, kalau di sini masih bisa digoyang seperti ini, mungkin nanti bisa kita ganjal pakai seal juga bisa di sini ya teman-teman. Kita ganjal pakai karet seal. Nah, jadi ini di sini terlihat padat ya. Jadi kita tidak perlu ganjal. Kalau ini goyang, kita pakaikan ganjalan karet di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi langsung kita pasang saja bagian tutup atasnya. Nah, untuk sementara jangan terlalu langsung dipukul ya teman-teman. Kalau kita langsung pukul habis, nanti ringnya tidak bisa kita geser lagi untuk memasukkan paku yang lainnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan lagi supaya lubangnya masih bisa kita geser-geser ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita tokok sampai pakunya benar-benar ngepres ya teman-teman. Jadi dia tidak longgar-longgar lagi.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah sangat ngepres ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi spelling untuk ruang geraknya. Nah, di sini juga sudah padat. Nah, di sini juga sudah terlihat pakunya rata ya teman-teman. Sudah masuk di rumahnya masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini kita boleh pasang di mesin ya teman-teman. Kita boleh pasang. Nah, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Untuk masalah motor Supra yang sering nyentak-nyentak saat di bawah jalan, mungkin masalahnya sudah dapat. Nah, di sini kita temukan masalah di bagian rantang kopling ya teman-teman. Jadi kalau kita bawa di tanjakan, motor ini mungkin lebih terasa ya nyentak-nyentaknya. Atau kita saat berbebanan banyak, dia akan terasa lebih menyentak ya kalau di bawah jalan. Nah, di sini kita sudah ganti rumah koplingnya. Mungkin nyentak-nyentaknya tidak akan muncul lagi ya teman-teman. Nah, untuk tips kali ini sampai di sini. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.